Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa sih pendapatan nasional? Ya, betul banget. Pendapatan nasional merupakan pendapatan seluruh masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun, baik dari sektor jasa maupun dari sektor barang. Tapi kira-kira bagaimana ya cara menghitung pendapatan nasional itu? Setidaknya ada 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. 1. Ada pendekatan produksi. Kemudian yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran. Nah, kira-kira bagaimana ya menghitung pendapatan nasional dari sektor produksi? Pendekatan produksi. Untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, kita bisa menjumlahkan nilai produksi tiap sektor ekonomi. Dengan rumusnya sebagai berikut. Production approach atau pendekatan produksi. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P ke N dan Q ke N. Nah, Y di sini adalah pendapatan nasional, sedangkan P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah produk. Dan angka 1 dan 2 yang menandakan atau membedakan P dan Q ini merupakan sektor-sektor ekonomi yang dihitung nilai produksinya. Nah, selain menjumlahkan nilai produksi tiap sektor ekonomi, untuk menggunakan pendekatan produksi juga bisa dengan menjumlahkan keseluruhan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Kuncinya di sini adalah nilai tambah kegiatan ekonomi. Rumusnya dengan Y sama dengan NTB1 ditambah NTB2 ditambah sampai dengan NTBN. Y di sini merupakan pendapatan nasional dan NTB adalah nilai tambah tiap sektor. Nah, berikut ada contoh untuk mencari pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Nah, pada soal berikut ada sektor produksi, nilai output, dan juga nilai tambahnya. Untuk sektor produksinya disusun berurutan berdasarkan cara memproduksi dari barangnya, sampai dengan barang jadi yang lebih bernilai. Dan nilai output atau nilai output ini diartikan sebagai harga barang, sedangkan nilai tambah adalah selisih dari nilai tambah tiap sektor dari nilai harga barangnya. Nah, dari soal berikut bisa kita lihat. Pada sektor pertama menghasilkan nilai barang sebesar 300. Kemudian pada sektor kedua menghasilkan nilai 400. Kemudian pada sektor yang ketiga menghasilkan nilai 600. Dan pada sektor yang kelima menghasilkan 800. Dan sektor yang keenam menghasilkan 1000. Nah, nilai tambahnya tinggal kita kurangi dari masing-masing sektor. Sektor 2 dikurangi sektor 1 berarti untuk nilai tambah yang pertama kita menggunakan nilai asli dari harga barang itu sendiri, yaitu 300. Lalu untuk nilai tambah pada sektor kedua, kita menggunakan pengurangan dengan mengurangi harga dari sektor 2 ke sektor 1. 400 dikurangi 300 yaitu 100. Dan untuk sektor ketiga, 4 dan 5, sama halnya dengan sektor 2, cara menghitung nilai tambahnya. 600 dikurang 400, maka hasilnya 200. 800 dikurang 600, dan hasilnya 200. Kemudian 1000 dikurangi 800, dan hasilnya 200. Kenapa sih kita harus menyelisihkan atau kita mencari selisih dari nilai barang tiap sektor? Hal ini agar kita tidak
memperhitungkan secara ganda untuk nilai dari pendapatan nasional dari sektor melalui pendekatan produksi ini. Karena untuk menjadi barang yang jadi, semisal furniture ataupun sebuah pakaian, itu memerlukan beberapa kali proses. Dari mulai benang, kemudian kain, hingga menjadi barang jadi. Nah, pada soal berikut, menghitung pendapatan nasionalnya dengan cara Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 ditambah NTB 4 ditambah NTB 5. Yaitu Y sama dengan 300 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 dan hasilnya Y sama dengan 1000. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama 1 tahun. Pendekatan pendapatan ini biasa disebut dengan income approach. Cara mencari pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan ini Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y di sini adalah pendapatan nasional, kemudian R di sini adalah rent atau sewa, W di sini adalah wage atau upah, I di sini adalah interest atau bunga, dan P di sini adalah profit atau laba. Langsung aja yuk kita lihat contoh soalnya. Perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Diketahui sebuah sewa tanah sebesar 30.000, upah 250.000, bunga modal 50.000, dan laba usaha 40.000. Maka berapakah pendapatan nasionalnya? Ingat rumusnya tadi, Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y sama dengan sewa sebesar 30.000 ditambah upah sebesar 250.000 ditambah bunga modal atau I sebesar 50.000 kemudian ditambah P profit atau laba sebesar 40.000. Maka jumlahnya adalah Y sama dengan 370.000. Maka pendapatan nasional negara tersebut ialah 370.000 miliar. Nah, pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ialah menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Pendekatan pengeluaran biasa juga disebut expenditure approach. Dengan rumusnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y di sini adalah pendapatan nasional, kemudian C adalah konsumsi, dan I adalah investasi, G adalah government, X adalah ekspor, M adalah impor. Bagaimana ya cara perhitungannya? Diketahui konsumsi sebesar 125.000, investasi sebesar 150.700, kemudian pengeluaran pemerintah sebesar 130.000, ekspor sebesar 225.250, dan impornya adalah 170.500. Maka, berapakah pendapatan nasionalnya? Seperti yang kita ingat, rumus mencarinya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. C yaitu konsumsi sebesar 125.000 ditambah I yaitu investasi 150.700
Kemudian ditambah pengeluaran pemerintah atau government sebesar 130.000. Kemudian ditambah ekspor 225.250 dikurangi impor 170.500. Y sama dengan 405.700 ditambah 54.750. Maka Y atau pendapatan nasionalnya adalah 460.450. Nah, bagaimana? Sudah paham menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan? Kalau sudah paham, kita lanjut kembali membahas mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh masyarakat di suatu negara. Nah, Bank Dunia mengutarakan mengenai tinggi dan rendahnya pendapatan per kapita dari sebuah negara. Suatu negara dikatakan memiliki pendapatan per kapita rendah apabila pendapatan per kapita negara tersebut kurang dari 1.035 US dollar. Kemudian dikatakan menengah bawah apabila pendapatan per kapita negara tersebut antara 1.036 sampai 4.045 US dollar. Dan dikatakan menengah atas apabila pendapatan per kapita sebuah negara sebesar antara 4.046 sampai 12.535 US dollar. Dan dikatakan tinggi apabila suatu negara memiliki pendapatan per kapita lebih dari 12.535 US dollar. Nah, kira-kira bagaimana sih menghitung pendapatan per kapita itu? Ada 2 cara menghitung pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau bisa juga disebut PDB. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk. Atau pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Mencari pendapatan per kapita, kuncinya adalah dibagi dengan jumlah penduduk, karena pendapatan per kapita yang dicari adalah rata-rata dari jumlah keseluruhan pendapatan suatu negara. Kemudian, bagaimana sih cara menghitungnya? Pendapatan per kapita. Diketahui PDB suatu negara sebesar 15 miliar dengan jumlah penduduk 5,5 juta jiwa. Maka, berapakah pendapatan per kapitanya? PDB sama dengan produk domestik bruto suatu negara dibagi jumlah penduduk. Produk domestik bruto sebuah negara sebesar 15 miliar dan jumlah penduduknya 5.500.000 jiwa. Maka 15 miliar dibagi 5.500 penduduk. Dan PDB-nya dihasilkan sebesar 27.272 miliar. Maka kategori negara tersebut memiliki pendapatan per kapita dengan kategori tinggi. Karena pendapatan per kapita yang dihasilkan ialah lebih dari 12.535 US dollar. Bagaimana? Apakah sudah paham cara menghitung pendapatan nasional dan juga pendapatan per kapita? Semoga sudah paham semua ya. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.